Kota di ujung timur Provinsi Jawa Barat yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah meninggalkan jejak sejarah dan cerita yang masih bertahan hingga kini, yaitu Kota Cirebon. Lokasinya yang strategis menjadikan Cirebon sebagai titik temu antara kebudayaan Sunda dan Jawa, membuat Cirebon memiliki kebudayaan khas, yaitu kebudayaan Cirebon. Begitu juga dengan budaya kulinernya. Salah satu kuliner khas Cirebon yang diburu wisatawan saat berkunjung ke kota pelabuhan ini adalah nasi jamblang. Jamblang sendiri merupakan nama sebuah tanaman yang dalam bahasa Cirebon disebut duwet. Nasi jamblang tuh nasi khas Cirebon, itu berasal dari daerah namanya Desa Jamblang. Nasi jamblang itu dia tuh dibungkusnya pakai daun jati. Itu peruntukannya dulu tuh dari zamannya Wali Songo, itu untuk makanan rakyat ketika gotong royong. Terus meningkat ke tahun berikutnya tuh zamannya company, itu buat makannya para buruh, para pekerja paksa. Nah berikutnya lagi tuh meningkat jadi makanan untuk para kuli bongkar pelabuhan. Keberadaan nasi jamblang pada zaman dahulu hanya diperuntukkan bagi para pekerja. Isiannya pun tak banyak, hanya nasi, sayur tahu, tempe, dan juga ikan asin yang dibungkus dengan daun jati. Nasi jamblang memang identik dengan daun jati, karena zaman dahulu kala di wilayah Cirebon terdapat banyak sekali pohon jati. Daun dari pohon jati inilah yang diambil untuk membungkus nasi jamblang. Kenapa dibungkus pakai daun jati? Karena zaman dulu itu kan nasi kan orang-orang takut cepat basi. Itu tekstur dari daun jati itu dia punya pori-pori yang bisa menyerap udara, jadi dimana nasi itu nggak bakalan cepat basi. Tak dipungkiri lagi, keberadaan makanan khas daerah sudah mulai menjadi tujuan bagi para wisatawan yang datang, tak terkecuali nasi jamblang. Kalau zaman dulu tuh nasi jamblang kesannya kan buat kelas menengah ke bawah. Kalau sekarang itu menengah ke bawah masih ada, menengah ada, ke atas pun ada. Sampai ke presiden itu dulu ya ke sini pesen. Ratna Melan sendiri adalah orang asli Jamblang dan sudah menjadi generasi ketiga berjualan nasi jamblang di wilayah Pelabuhan Cirebon. Ya, walaupun tidak berjualan di wilayah Jamblang, Ratna Melan cukup sukses menjaga keberadaan nasi jamblang yang kini diburu para penggemar kuliner. Dulu zamannya tahun sekitar 70-an itu udah ada di pelabuhan, itu jualannya di situ dekat laut. Belakangnya itu udah laut. Terus abis nenek saya ke ibu saya berapa tahun, ada 30 tahunan lah, ibu saya sakit meninggal, akhirnya saya meneruskan yang jadi generasi ketiga. Nih yang khasnya nih nasi jamblang ini sambal jamblang, sambal goreng ini namanya. Menu intinya tuh sebenarnya cuma sambal, sayur tahu, tempe bergedel, sama ikan asin. Ini menu inti dari jamblang tuh sebenarnya ini. Dan ini tuh murah. Kawasan Jamblang yang berada di Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon, tak sekedar terkenal akan kulinernya yang khas. Jamblang juga menyisakan peninggalan sejarah lainnya, yaitu bangunan-bangunan tua yang disebut Kota Tua Jamblang. Arus perdagangan yang memasuki Cirebon pada masa lalu masih melalui Sungai Jamblang. Para pedagang dari negeri China banyak yang singgah di desa Jamblang. Mereka mendirikan bangunan dan menetap di sana. Di Kota Tua Jamblang ini, mayoritas masyarakatnya adalah warga keturunan Tionghoa. Dahulu kala, diperkirakan ada 200 warga keturunan yang menetap di sini. Bangunan tua etnis Tionghoa di Jamblang ini memang tak terlepas dari istri Sunan Gunung Jati, Putri Ong Tien, yang merupakan anak dari Kaisar Honggi dari dinasti Ming. Bangunan-bangunan tua ini kini menjadi ikon di desa Jamblang. Hal ini juga menunjukkan peran desa Jamblang di masa lalu. Saat ini, bangunan tua yang tersisa di Kota Tua Jamblang hanya ada 12 bangunan.
dulu Jamblang itu ya sebetulnya bangunannya tua semua, bangunan lama semua. Cuma karena ada pelebaran jalan, pembikinan jalan, jadi udah yang tua-tuanya udah berganti hilang. Sekarang yang ada tinggal 12 itu. Juni 2019 merupakan kesempatan baik bagi Kota Tua Jamblang berkembang sebagai tujuan wisata di Cirebon. Namun pandemi di tahun 2020 membuat Kota Tua Jamblang harus tertidur kembali. Pada mulanya aja kelihatannya ya itu menarik dan sebagainya, tapi lama-kelamaan gitu mulai sepi lagi. Rumah Pak Herwanto Siswadi sendiri merupakan salah satu bangunan tua yang berdiri sejak abad 18. Tiang bangunan yang terbuat dari kayu berdiri kokoh menopang rumah tua ini. Rumah ini pernah menjadi lokasi syuting film Love and Koi yang tayang pada tahun 2001 lalu. Vihara Dharma Rakita atau lebih dikenal sebagai Kelenteng Jamblang merupakan bangunan tua yang terhubung dengan Keraton Kasepuhan Cirebon. Di masa pembangunannya, tiang dari Kelenteng Jamblang berasal dari Masjid Cipta Rasa, Keraton Kasepuhan Cirebon. Dari kawasan Jamblang, dukungan terhadap Cirebon sangatlah besar. Mulai dari kuliner nasi Jamblang untuk para pekerja hingga menjadi tujuan wisata kuliner. Selain itu, bangunan tua yang menjadi saksi sejarah keberadaan wilayah pecinan di Cirebon.